Parkir di situ ya? Parkir di sebelah situ, Dan. Bukan mobil. Pergi dulu. Karena katanya kalau misalnya rombongan satu orang aja yang tulis. Iya, ini ketentuan custom declaration. Ini berisi daftar barang yang dibawa ke Indonesia. Itu salah satu jawabnya Saya itu mana X-ray? Yang orang-orang tadi. Iya. Oh iya. Sebelum masuk ya. Sebelum masuk di sini, Dia udah dicek. ya, teman-teman Iya, udah iya. melakukan filter pertama di sini. Rita dia kerja apa gitu ya? Oh nanti masuk orang ya. Tanya yang paling sebelah sih. Iya. Ini kayak iPhone deh. Apa kan? Ini lewat. Kita bilang ada manajemen risiko ya. Kita terapkan semua asal laptop terbuka kan. Ini terus ya. Sepatu ya. Ya yuk, kiss bro. Masuk ke dalam ya kalau nggak. Pembiayaan. Sekarang kita udah berkali dengan edisi. Jaga ya. Nanti kena Ya, kita nggak terima itu dan iya. Jadi kesimpulannya kerja di sini itu emang kita tuh harus tegas. Meskipun kita kasihan, ya kan, tasnya yang bawa nenek-nenek, tapi karena ada sesuatu yang dicurigai jadi harus dicek. Sebenarnya ada satu juga, jadi teman-teman di bandara itu memang harus mentalnya harus baja emang. Jadi buka koper ini kan orang biasa nggak terima, marah apa ya, itu kita Itu harus- lakukan pelayanan aja. Tali dari pasar.
cuma lihat seperti sekilas ini kan sama aja sebenarnya. Sama aja. Kayak indikasinya dia udah mau menjual. Sini aja. Nah sekarang kita sudah berada di kantor pos guys. Ini banyak ya kedapatan. Ini sih agak kurang ya Pak. Oh jadi Boleh. Kalau Tetap kita X-ray. Nanti kalau image-nya kita mencurigakan. baru kita dalami. Karena kan ini benda mati ya, bukan orang. Tadi kan ada profil apa tadi? Profiling, ya kan? Wah, saya curiga. Tadi dari bandara ya. Iya, dari bandara. Bandara gak enak, orangnya ada kan? Iya, ada Iya, jadi orangnya kekuriganya Kita langsung. bisa ada. konfirmasi. Tapi bukannya di sini ada alamat. Ada, tapi kan di sini wilayah posnya itu sampai Maluku Utara. Hah? Oh, Maluku apa pernah bisa didapat yang sejauh itu? apanya? Misalnya dia mengirim barang terlarang, terus dia sejauh itu rumahnya akan ditindaklanjuti atau dibiarkan saja karena rumahnya jauh. Tentu harus kita tindak lanjut. Ada indikasi barang larangan pasti kita tindak lanjut. Tapi selama ini belum ada yang sampai, artinya belum kita dapat temuan ya. Ada sih temuan tapi Makassar dulu. Oh, ada di dalam Makassar. Paling jauh ada ya. Dulu. Paling jauh dulu. Terus biasanya kita koordinasi sama ini. Dan bagaimana itu sanksinya Pak? Sama, pasti ditahan kan. Proses pengadilan juga. Oh. Berapa? 7,5%. Oh, jadi Oh, yang kebalik itu. Balik dengan darah. oh, biaya masuk 7%, itu ada 7,5. Oh, 7,5 dan 10% PPS 10. dan PPH juga. 10. Oh. Kalau punya NPWP, Kalau Oh, punya yang PWP, PWP. yang tidak punya NPWP bagaimana? 15. PPH-nya jadi 20%. Iya, Waduh. naik lagi. Sayang ya. Kalau di bandara 15. 7,5 PPH-nya, tapi kalau udah punya PWP 15. 15 PPH. Oh, Sini ya gitu. Ini kan 10. Oh, kan? 10. Iya, 20. Jadi 20. Iya. Ya ampun. Dari Malaysia. Iya. Pura-pura bego dia. Pura-pura. Nggak tahu emang. Udah bersih. Beneran aman. Itu masuk X-ray juga. Iya, jadi Oh, itu apa? pengetahuannya dari Bukannya itu X-ray. powder ya? Bukan. Cairan. Apa? Ini sebenarnya bukan yang coba. Iya, Dia kita masukkan X-ray image-nya. Mungkin boleh Mencurigakan. Barang yang dikirim luar negeri melalui kantor pos itu kita melalui di sini. Tapi kalau melalui jasa kiriman lain selain pos, contoh DHL, FedEx, TNT dan lain-lain itu kita nggak proses di sini, prosesnya di Jakarta. Begitu. Jadi kalau di Shopee juga tetap diperiksa? Ya, kalau dari luar negeri. Meskipun sudah ada nama ya? Iya. Tetap. Dari luar negeri. Berarti kalau misalnya Intinya dari luar negeri akan berurusan dengan harus bea cukai. apapun itu dari luar negeri. Kalau misalnya kena bea cukai berarti yang bayar sih penjualnya ya? Itu kalau di kita itu penerima. Nanti masalah penerimanya akan koordinasi dengan pihak Penjualnya. pihak Shopee-nya atau yang Ya. lainnya. Itu Itu ya. intinya Sama-sama tagihan ya. terlunasi Tagihan itu terlunasi, aja. iya. Siapa yang mau bayar? Tidak peduli Iya. siapa yang Iya. bayar. Iya. Yang Berarti ada penting juga resiko dibayar. belanja online ya? Salah orang. Masuk aja, Mas. Ikut ya. orang misteri. Oh, ini ekstrim. Oh, dia lebih ini ya, lebih compact modelnya Iya. daripada yang Ini dia single view. Kalau yang di bandara tadi dual view. Oh, sih. Oh, ini X-ray-nya gengs. Oh, gengs ya? Ya, itu kan dari kapas. Kapas itu organik. Oke. Ya. Jadi bahan makanan itu Bungkus pakai. iya organik. Ini kertas juga ini apa? Dia bahannya organik kan makanya dia Iya. Kita kan periksa barang nih Pak Yasir ya. Jadi Pak Yasir yang buka-buka pakai. Unboxing. unboxing. Dapat caranya tuh. LDR terus dia kirim barang. Terus ada surat-suratnya begitu dia tempel di anunya terus mencurigakan dirobek.
kan bro, kalau ditulis Ya, nanti nggak baik hati kita. Gimana itu? Ada asuransi. tidak ini bukan asuransi. Oh iya. Ya pasti kalau mencurigakan bisa di itu deh. Kakak sendiri yang buka Tidak, unboxing? saya dibantu sama pihak Oh, di pos. Oh iya. Jadi pemeriksaan selalu didampingi oleh pihak pos. Oh Jadi iya. selama ini yang berkembang bahwa informasi yang berkembang bahwa bea cukai yang membongkar, padahal kami di sini selalu didampingi oleh Oh, iya. Ini kan agak ribet kak. Apa pernah terjadi kayak tertukar barangnya setelah dibuka lalu di Siap tidak, karena Siap, setelah tidak. itu langsung di packing ulang. siap laksanakan? Gak apa-apa ya gitu. Apa namanya? Kalau misal kayak pada saat pembongkaran terus ada terjadi cacat pada barang itu jadi tanggung jawabnya. Siap tanggung jawab pihak pos. Oh pos. Siap. Bagaimana diketahui barangnya ada betul dengan yang di keterangan? Apakah ada pengecekan di sana? Bisa kan ini dicek, nanti dicari di Dicari kali Google? ya Ya, siap browsing biasanya. di browsing, dicek asal barang. Biasa kita juga minta data dari mereka. Oh iya. Kalau misalnya harganya kita nggak yakin bahwa oh ini mungkin harganya diturunin mungkin kita minta transaksinya, bukti transaksinya. Oh iya benar sama kayak tadi. Iya. Macamnya. Sebenarnya pola kerjanya mirip sih sama di bandara kalau terkait harga, pemesan harga. Gimana kalau misalnya alamat yang dituju tidak ditemukan dan nomor telepon yang ditelepon itu tidak aktif? Apakah barang itu akan expire atau dikembalikan lagi sama pengirim? Atau bagaimana? Kita dikembalikan ke pos. Cuma di pos, disimpan di ya. pos. Dikembalikan ke pos, terus Kembalikan kepada si Pengirim? ya, kembalikan ke pengirim. Tapi kadang-kadang kan nggak ada ongkos kirimnya juga. Iya. Kalau yang nggak ada ongkos kirimnya, jadi barang tidak dikuasai. Jadi ditaruh di sini. Ditaruh di bea cukai nanti. Boleh juga itu yang barang milik negara. Jadi barang tidak Selanjutnya bisa dilelang, bisa dimusnahkan. Oh yang kalau gini bisa dilelang. bisa. Kalau yang di bandara nggak bisa dilelang. Hasil lelangnya Oh itu semua nanti, bisa dilelang. hasil lelangnya itu nanti diapakan? Masuk ke negara. Oke. Oh berarti bisa dilelang guys. Oh, ya, Tapi guys. lelangnya harganya Berarti berapa guys? harga Harga mirip kisaran kan? harga ini barang dengan pajaknya. Oh, sama aja guys. Tidak ada keringanan. Jangan tidak bisa kepo. Setelah dibongkar, Makin baik. Baraga mantap. Hai Sobat Baraga, sahabat Bea Cukai Makassar. Sekarang gue lagi ada di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Dan dari tadi kita udah banyak banget ngikutin alur-alur dari mas-mas Bea Cukainya. Yang awalnya gue takut ya, pasti kalian juga beberapa dari kalian mungkin khawatir atau insecure dengan yang namanya bea cukai. Tapi tenang saja, itu semua karena regulasi yang emang udah ditentukan sama pemerintah dan itu juga demi kebaikan kita dan bangsa Indonesia. Jadi jangan khawatir lagi ya sama bea cukai. Kalau misalnya kamu nggak bawa barang-barang yang berbahagia atau yang bisa menimbulkan hal-hal yang tidak baik mungkin untuk diri kamu dan juga untuk negara, ya nggak usah khawatir dong harusnya, kecuali emang kamu bawa barang-barang yang terlarang. Pokoknya mulai sekarang bea cukai bukan musuh kita, tapi bea cukai adalah sobat kita. Halo Sobat Baraga, sahabat Bea Cukai Makassar, saya Ambu Batari. Jadi tadi saya sama teman-temanku sudah tadi Bea Cukai dan banyak sekali pelajaran yang saya dapat. Sebenarnya saya ini tidak tahu apa-apa guys, tapi semenjak saya kesini saya sudah mengetahui. Dan ternyata masalah utamanya adalah kesadaran masyarakat yang belum tahu nih masalah-masalah Bea Cukai. Jadi makanya banyak yang kayak salah paham, bahkan cekcok pas pemeriksaan. Jadi kalau misalnya udah lebih dari 500 USD itu bakal kena sanksi, kena denda. Dan ini nasihat juga buat kalian, lebih baik kalian mengaku daripada kalian didapat sembunyi-sembunyi karena bakal ada sanksi yang lebih. Tadi juga ada kayak semacam barang just tip gitu, meskipun tidak lebih dari 500 USD. Kalau misalnya barang just tipnya itu banyak gitu, kalian pasti juga akan kena sanksi. Nanti bakal ada prosedurnya dan persyaratan dari bea cukai sendiri. Nah, X-ray ini di Makassar itu ada 2, jadi sebelum masuk dan di sini tepatnya sangat ketat. Benar-benar tadi udah ada X-ray, terus ada pemeriksaan lagi di sini. Sampai
sampai tadi tasnya dirobek-robek guys karena ada kecurigaan. Jadi kecurigaannya itu bisa dilihat dari histori, dari gestur tubuh, mimik. Jadi kalau misalnya kalian mencurigakan pasti bakal ditanya-tanya, diwawancara, dan juga bakal dikena sanksi kalau memang ada barang yang terlarang itu. Jadi seperti itu. Terima kasih buat Bea Cukai, ternyata ada banyak manfaatnya karena ini salah satu biar kita juga mencintai